benci sama Olan. Tapi ketika Yoga bertemu dengan Olan, apa yang Yoga lakukan? Padahal Olan beberapa kali menyakiti dia itu. Apa yang dilakukan oleh Yoga? Dia bersujud di kaki kakaknya, dia katakan, Allah tidak beranak kakakku. Andainya aku masuk surga yang ingin kujemput kau dan mama. Beginilah Yoga dengan akhlaknya. Berdakwah itu dengan ilmu boleh kalau punya. Berdakwah dengan akhlak lebih bagus lagi. Kakak tiru akhlak Rasulullah SAW. Sampai keluargaku itu bilang sama saya, sampai mereka berdoa, sampai mereka menangis supaya saya itu kembali lagi ke Nasrani, supaya awak ini nanti katanya mana lah aku bilang ya Bu, supaya aku ini baraknya nggak tersesat gitu. Dimatikan musiknya di samping kakak dulu. Ya, sekarang ini terakhir ya. Ya. Dengar loh. Terakhir mungkin saya sampaikan ke kakak ya. Ini kan bang. Kecil. Ya kecil. Jangan berantem. Nggak boleh berantem. Makanya iya orang ini tersesat ibaratnya. Iya. Memang muslim saya Bu. Cuman karena saya tadi hanya berapa ratus kakak di sini, orang di lingkungan saya ini hanya saya lah muslim. Cuman saya tidak tertarik. Sampai keluarga saya itu mengomongi saya supaya masuk Kristen kembali. Memang saya tidak mau. Memang Bu, Insyaallah. Saya ini masih kayak ibaratnya ibu-ibu Assalamualaikum. ikut wirid, Waalaikumsalam. ikutin gitu. Jadi mereka itu menganggap wirid itu seperti sepele. Kalau kita ikut ibu-ibu wirid kan itu namanya kan sudah apa kita bilang itu Bu. Tapi mereka itu di mana lah. Tapi saya berat rasanya Bu, saya tidak mau lah. Insya Allah memang saya pertahankan itu Bu. Mereka bilang masuk aja lagi kamu Kristen katanya. Sampai adikku itu membilang sama saya, aku berdoa bergumul supaya saya kembali ke Kristen gitu. Sampai aku menangis mendoakan kalian supaya kalian masuk Kristen katanya. Tapi aku kakak balas doa dengan doa kak. Kakak balas, mereka berdoa kepada makhluk, kakak berdoa kepada pencipta makhluk itu. Insya Allah kakak dijawab. Jadi kakak doakan keluarga kakak semoga dapat hidayah, dan kakak jalankan akhlakul karimah. Akhlak kakak tunjukkan kepada mereka sebagaimana Islam ajarkan. Islam sudah peringatkan adil ya. Dan saran saya itu tadi, tunjukkan kalau setelah menjadi Islam kakak betul-betul merepresentasikan Islam, belajar agama, karena dalam Islam itu sesudah jadi Islam ada kewajiban yang tertanggung atas kita. Apa yang paling penting? Belajar. Saya kakak 37 tahun umur sekarang. Saya muslim dari lahir. Kakak tahu tidak? Baru beberapa tahun silam saya belajar lagi tajwid. Bukannya saya nggak belajar dari kecil, saya belajar tapi menyepelekan ilmu pengetahuan Islam. Baru-baru akhir ini, kurang lebih 2 tahun atau setahun ini saya berusaha untuk mempelajari nahu dan sorof lagi, bahasa Arab. Baru-baru ini juga 6 tahun lalu saya kembali mempelajari agama Islam. Bukan berarti kita ini botol, bukan. Tapi kita nggak mau menghargai agama Islam kita. Saya umur 37 tahun lahir sebagai muslim loh, dan baru belajar, baru kuliah beberapa tahun lalu. Apalagi kakak yang mu'alaf, maju terus, belajar terus. Ya tengok Abang Faruk ini. Bahkan Bang Faruk sebagai seorang mu'alaf, lisannya lebih fasih membaca Al-Quran daripada terkadang kami yang lahir muslim. Jadi nggak mulia, yang membedakan antara kakak dan saya itu hanya iman dan takwa kita. Bisa jadi kakak lebih mulia karena lebih takwa kepada Allah. Bisa jadi saya walaupun belajar siang dan malam lebih di bawah dari kakak. Ilmu apanya, kemuliaannya dari Allah. Kemuliaannya di hadapan Allah. Jadi belajar terus. Suami istri belajar terus. Tonton video-video tentang agama. Tentang ceramah-ceramah para ustadz kita banyak. Apa yang paling penting tentang sholat, tentang istri, tentang tauhid, mentohirkan diri, tentang wudhu, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang paling penting buat kakak dulu. Apa perbedaannya Tuhan umat Islam dengan Tuhannya umat Kristen? Bagaimana cara memahami Allah? Bagaimana cara memahami Nabi Muhammad? Itu yang paling penting buat kakak. Kakak belajar itu, meninggal kakak dalam keadaan belajar, insya Allah syahid. Ya, wallahu alam bisawab. Tetaplah
istiqomah dalam Islam, kuatkan iman dalam Islam, bersuami istri belajar bersama saling mengisi, ajarkan tentang Islam supaya akidahnya kuat. Tidak macam baling-baling di atas bukit. Kemana angin bertiup ke situ arahnya. Punya prinsip. Insyaallah. Ya, mungkin begitu. Ya, yang non-muslim yang mau diskusi silakan naik. Saya bilang saya tidak cocok jadi. Nih? Nah, turun beliau. Oh. Padahal saya belum minta maaf ya tadi seuzon. Bila dengarkan itu. Nggak apa-apa, kita udah biasa menghadapi orang-orang. Jadi wajar. Seuzon dalam dunia pertempuran ini tuh wajar, dimaklumi. Iya. Uni juga sering salah paham gitu. Ya, beliau dengar itu. Maafkan saudara kita. Ya, kakak ya. Ya, Mak Kiel, saya minta maaf ya Mak Kiel karena tadi mohon maaf saya lihat profilnya, oh ini tidak berjilbab ini sampai ke bawah gitu. Karena namanya kalau udah masuk Islam itu harus mengamalkan apa yang ada perintah dari Al-Qur'an. Salah satunya adalah menutup aurat. Ya, walaupun sudah pindah, kita Mak Kiel kalau ada masih di bawah itu kita amalkan, kita laksanakan gitu. Ya, kalau soal orang tua tadi jelas itu kewajiban kepada orang tua, wajib kamu menghidupinya, menyayanginya, mencintainya selagi dia tidak menyuruh engkau, memerintahkan engkau untuk menyekutukan Tuhan. Kira-kira begitu. Yo men, di mute dulu ya. Ya keputus itu barusan Jimen. Gitu ya Mak Kiel ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, sekeluarga dan istiqomah di jalannya. Halo yo men, muslim atau non muslim? Yo men. Halo. Halo Yamen. Halo Pak Edianto. Sedikit saya tambahkan dari Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet Umi. Oke. Assalamualaikum. Semua saudara yang sudah mualaf yang tinggal di lingkungan yang dominan non muslim karena memang dia hidup dari kecil di situ. Itu peluang ya bagi Anda yang muslim menampilkan ilmu ajaran Islam seperti teladan Rasulullah yang sejak mula hanya dia seorang diri yang muslim mensiarkan Islam, tapi dengan akhlaknya, dengan teladan yang dicontohkannya membuat orang-orang itu tertarik ingin mengetahui dan meyakini apa yang ilmu yang diberikan. Karena ilmu itu memang ternyata bermanfaat. Ilmu itu solusi bagi segala masalah yang ada. Jadi seperti itu, contohkan, tampilkan. Insya Allah jadi ladang amal. Maka tadi dikatakan kakak itu tadi mulia ya, dibandingkan muslim yang dari kecil. Karena memang dia perjuangan lebih berat. Insya Allah. Ya. Imen atau dulu dek. Bang Khalid. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya sih dari Bengkulu nih. Oh, masya. Cuman kayak tertusuk ini mata saya baca titlenya ini Iman Oten dari Fitnah ini. Ini gimana ini kronologisnya sehingga ada statement ini? Bapak agamanya apa Pak? Saya Kristen. Saya Bapak Kristen. Tapi kami lebih banyak pantangannya dari Islam dalam hal makanan. Oke, Bapak Advent ya? Iya betul. Oke, boleh kita diskusi? Boleh, makanya saya mau nanya ini kok bisa ada statement. Boleh saya jelaskan ya? Sebentar saya ini dulu. Bentar ya. Saya masuk di akun satu lagi, sorry. Pertama perkenalkan dulu, kami adalah umat Islam. Ya, sebentar saya ganti dulu. Suaranya Umi nggak ada.
mohon maaf ya, saya pakai masker ya Pak. Sebenarnya saya nggak jelek loh, saya nggak tongos juga ya. Saya manis. Karena saya manis saya pakai masker ya Pak. Ya. Iya. Karena saya Jadi manis ingat pacar makanya gua saya dulu, jangan orang ya. Padang. Orang Caniago. Padang enggak saya memang. Ya untung saya bukan Caniago. Jadi bapakku Pak Khalid ya, namanya Islamabel tapi ternyata Kristen nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini iman oten dari fitnah ini adalah tanda tanya. Ini sebenarnya materi diskusi. Kenapa bisa dikatakan begitu? Putus-putus. Tes suara saya ada? Lancar di sini lancar. Lancar ya. Nah, udah. Nah, jadi kalau kita bicara iman oten dari fitnah, kita bicara tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, Yesus itu dituduh difitnah merendahkan Tuhannya Bani Israel, sehingga dia diminta dibawa ke Pontius Pilatus walaupun tidak bersalah untuk dihukum rajam menurut data Sanhedrin, menurut Biblos hukum salib. Nah, jadi Yesus ini sebenarnya difitnah oleh Yahudi. Dari mana saya tahu kalau itu fitnah? Silakan Bapak baca Yohanes pasal 8 nomor 37 1 perikop sampai 40. Izin kita buka datanya, boleh ya? Nanti Bapak silakan tanggapi. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes, saya mau validasi dari Bapak nih. Kalau salah luruskan, kalau betul ya kenapa ditolak kebenaran, kan begitu ya? Dan saya menggunakan kitab Bapak sebagai parameter kebenaran menurut Bapak karena ini kitab Bapak. Kecuali Bapak pakai kitab yang lain, saya gunakan kitab yang lain untuk menguji. Bapak coba lihat di sini aja. Saya punya kok aplikasi Biblos. Mungkin kita bisa ini. Yohanes pasal 8 nomor 37 atau semua satu perikop kita tampilkan. Pak Khalid. Halo Pak Khalid. Pak Khalid. Layar HP aja Pak, bisa dibaca di layar HP Pak nanti Pak. Ya, Bapak lihat saya aja. Di sini saya buka data Biblos dari ini kok, dari sumber-sumber kredit. Oke. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 kita baca baik-baik. Di sini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus. Bapak sepakat tidak itu? Kalau itu perikopnya. Di dalam ayat ini, Yesus sedang berbicara secara konteks ya kepada orang-orang Yahudi yang menghendaki kematiannya. Dari mana saya tahu itu? Yesus menjelaskan ya temanya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim. Ini orang-orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus. Dari mana saya tahu? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, ya berarti orang-orang ini mengaku keturunan Abraham dari kalangan sekte Farisi, Saduki dan juga orang-orang Yahudi dari jalur Ishak. Tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Ya, di sini Yesus menjelaskan bahwa orang-orang ini ingin menghabisi nyawanya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi nyawaku. Kenapa mereka menghabisi nyawa Yesus? Di konteks ayat ini, mereka menghina Yesus dengan menuduh Yesus lahir dari hasil perzinahan. Dari mana saya tahu satirnya? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Allah di sini kalau bahasanya Kristen. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Dia. Maka orang Yahudi ini memfitnah bahwa Yesus menghujat Tuhan. Maka ternyata ketika Yahudi menuduh Yesus menghujat Tuhan dan layak dihukum rajam dan digantung, ternyata keyakinan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan menjadi imannya orang Kristen. Maka di sini imannya orang Kristen adalah karena hasil fitnahan orang Yahudi. Maka ini yang kami tanyakan, apakah kalian terima? Kalau tidak terima, bantahannya apa? Kalau ini tidak bisa terbantah, lalu kenapa ditolak? Bahwa iman Kristen itu karena hasil fitnahan orang Yahudi. Ketika mereka memfitnah Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, padahal Yesus sudah mengaku berkali-kali bahwa Dia adalah utusan. Bahwa Yesus mengaku berkali-kali bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahwa satu-satunya Elohim, ada Tuhan, ada di surga. Lalu kemudian ketika orang Yahudi menuduh, kau menyamakan dirimu dengan Tuhan, maka kau harus dienyahkan dan disalib. Kau mengaku Raja Mesias, kau harus dienyahkan dan disalib. Artinya di sini kita belajar bahwa orang Kristen menuhankan Yesus karena fitnah orang Yahudi.
Nah, Bapak kalau tidak sepakat, tolong Bapak tunjukkan kepada saya dasar ketidaksepakatannya apa, bantahannya apa, dan silahkan kita diskusi. Biar saya berubah pikiran nih, biar saya tercerahkan. Silakan Bapak. Pak Khalid silakan Pak. Lagi meminta Roh Kudus nih, sabar dulu. Ya. Kalau saya Saya tuh, oh sudah lanjut Pak, silakan. Ya, saya yang baca atau Un yang baca? Boleh Bapak minta saya tunjukkan ayat yang mau dibaca biar saya bantu bacakan biar cepat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11, nomor 11. Kisah Para Rasul 2 nomor 11. nomor 11. Halo. Tapi Bapak tidak menanggapi Yohanes pasal 8 tadi ya? Ya sebentar, nanti arahnya ke situ. Iya. Oke. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa maksud Bapak membawa ayat ini terkait tentang hujah saya yang dasarnya adalah Yohanes pasal ke-8 ayat ke-37 sampai 40. Silakan Pak. Iya. Korelasinya apa? Jadi ketika terjadi Pentakosta ini, kecurahan Roh Kudus ini atau dikenal dengan hujan awal, maka di sana ada berbagai bangsa yang hadir, Bu. Ya. Termasuk orang Arab. Tapi Islam belum ada. Tapi orang Arab hadir pada saat itu. Dan mereka heran mendengarkan bagaimana Petrus berkhotbah, berbicara dalam bahasa Galilea, tapi mereka mengerti dalam bahasa Arab. Itulah yang sejatinya bahasa roh. Nah, jadi kembali kepada Yohanes pasal 8, ini kita harus pahami latar belakang bagaimana mereka tidak mau mengakui Yesus ini, oleh karena mungkin sampai sekarang mereka masih menunggu-nunggu Mesias, karena mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias bangsa Yahudi, karena proses kelahirannya, kemiskinannya di kandang domba, lahir dari Roh Kudus, Yusuf juga tukang kayu yang miskin. Bagaimana dia bisa kami akui menjadi raja orang Yahudi? Satu. Yang kedua, hukum Taurat yang diilhami oleh Roh Kudus melalui para hamba-hambanya berbeda dengan hukum Taurat orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Makanya selalu ada konflik antara Yesus dengan orang Farisi, karena hukum Taurat orang-orang Farisi ini sudah berkembang, yang sekarang ini ada 613 aturan tambahan. Itu sudah dimulai penambahan-penambahan itu sejak pembuangan dari Babel. Mereka pulang ke Yerusalem, membangun kembali Yerusalem dan temboknya. Lalu mereka mulai bangkit dengan mendirikan sekolah-sekolah nabi-nabi, tapi dengan begitu banyak aturan-aturan. Itulah terus yang ditambah-tambah sampai kepada zaman Yesus. Makanya hukum Taurat versinya Yesus dengan hukum Taurat orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat nggak sejalan. Menyembuhkan orang, menyelamatkan orang di mata mereka itu sudah melanggar Sabat. Tapi lembu mereka jatuh ke got, ditarik hari Sabat boleh. Meludah di hari Sabat mereka anggap itu menyiram tanaman. Bawa sapu tangan di kantong jubah itu membawa benda. Makanya waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, menggulung tikarnya, itu dianggap bekerja melanggar hari Sabat. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami kenapa sampai terjadi ini konflik ini, ya.
karena mereka memiliki konsep yang salah tentang siapa Yesus itu. Makanya Sudah, Pak? dibilang bahwa, ya saya kira itu penjelasannya kalau memang sudah. Oke. Ya. Nggak, kalau belum selesai nggak apa-apa, karena penjelasan Bapak itu tidak terkorelasi dengan tuduhan saya dan Bang Faruk. Saya ulangi sekali lagi. Tuduhan kami yang kami pertanyakan ke umat Kristen adalah iman Kristen berasal dari fitnah. Bapak sepakat tidak kalau Yesus itu difitnah? Ya sepakat saja difitnah. Tapi kan kita Apa harus, fitnahan terhadap Yesus setahu Bapak? lah itu tadi, bahwa mereka tidak mengakui dia sebagai Mesias, sebagai Raja, Oke. sebagai, Baik. kan begitu. Saya masuk dulu biar kita nih bisa memisah dan memilah ya, biar Bapak paham konteks diskusi kita nih. Biar Bapak gagal paham sepertinya. Perlu Bapak ketahui, saya sebagai seorang muslimah tidak beriman dalam Islam kalau kami tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang Mesias, Al-Masih. Kalau terkait tentang kedatangannya sebagai Mesias, kami akui orang Yahudi ingkar. Jangankan kepada Mesias yang bernama Isa Al-Masih putra Maryam, banyak nabi-nabi yang telah mereka habisi nyawanya. Itu tidak hanya terdokumentasi dalam Al-Quran saya, bahkan dalam kitab kalian pun ada datanya. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu dalam istilah Kristen adalah tegar tengkuk. Kalau dalam istilah Islam mereka adalah orang yang banyak keingkarannya. Kita paham itu. Saya tidak berbicara tentang denominasi dalam agama Yahudi. Saya berbicara tentang kedatangan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu sebenarnya hanya sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Masalahnya adalah orang Yahudi ketika mendatangnya Nabi Isa dengan perkataannya yang membawa firman Tuhan tidak dipahami oleh orang Yahudi, maka mereka menuduh Nabi Isa Al-Masih putra Maryam menyamakan dirinya dengan Allah, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka mereka meminta untuk Pontius Pilatus menghakimi orang ini karena orang ini dituduh merendahkan agama Yahudi karena meniadakan hukum Sabat, karena dianggap melanggar hukum Taurat, karena dianggap menyetarakan Tuhan dengan dirinya. Maka orang Yahudi meminta Pontius Pilatus untuk menghakimi Yesus yang ternyata terbukti tidak pernah bersalah sama sekali. Lalu ketika Yesus yang tidak bersalah sama sekali tetap dijatuhkan hukuman kepadanya karena desakan orang-orang Yahudi dan keinginan orang Romawi yang memang keji pada saat itu karena mereka adalah penjajah, maka pada akhirnya Yesus disalibkan. Menurut orang Yahudi, kami telah menyalibkan nabi palsu, kami telah menyalibkan penghujat Tuhan. Dia layak menerima ini karena memang terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Itu adalah hukuman terkutuk untuk orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ini adalah iman Yahudi. Iman Yahudi mengklaim bahwa nabi palsu ini adalah terkutuk, layak mati, layak dihakimi. Tapi di Kristen mengatakan memang betul dia adalah Tuhan. Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, kalian malah percaya bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana dengan kami umat Islam? Umat Islam diberitahukan melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW bahwa dia bukan orang terkutuk, dia bukan anak hasil zina, bahwa dia bukan orang jahat, tetapi seorang Rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kemudian dia dituhankan oleh orang Kristen yang mana percaya bahwa menurut Yahudi dia adalah orang yang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Iman orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan, sementara itu adalah fitnah terhadap Yesus alaihi salam. Ini yang dikatakan bahwa iman Kristen berasal dari fitnah. Bapak percaya, Bapak sepakat orang Yahudi memfitnah Yesus. Tapi Bapak sebagai Kristen percaya bahwa fitnahan itu adalah kebenaran, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah mengaku sebagai Bapa. Banyak ayat yang mendukung pernyataan bahwa dia tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Hanya karena dia mengatakan aku dan Bapa satu. Juga di ayat lain dia katakan, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana engkau dan aku satu. Tiba-tiba Kristen mengatakan itu dia adalah Bapa, orang Ones. Kalau kita bicara tentang bahasa roh yang Bapak bawa tadi, Bapak larikan saya ke Kisah Para Rasul. Saya tidak tahu, nggak ngerti apa kaitannya Kisah Para Rasul ke hadapan saya ini Bapak bawa. Bicara tentang bahasa roh, mohon maaf Pak, jangan berdebat bahasa roh dengan saya. Sedangkan di internal Kristen saja bahasa roh masih berdebat apakah raba-raba si malakama enak juga bahasa rohnya atau bahasa asing adalah bahasa rohnya. Ya, maksud saya adalah jangan ajak kami diskusi tentang bahasa roh karena intern Kristen pun masih berdiskusi tentang hal itu. Kita diskusikan mana yang memang, mana di antara kita berbeda, mana yang indikatornya sama. Saya katakan bahwa Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan atas fitnah orang Yahudi yang mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi di Kristen
kalian tuduh itu betul-betul pengakuan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka layaklah dia mati karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Iman kalian hasil fitnah orang Yahudi. Itu poin saya. Silakan ditanggapi. Ya, itu sih sah-sah saja kalau itu yang mau digarisbawahi, ya. Tetapi kalau kita memahami bagaimana nubuatan yang sudah dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dengan keturunannya, ya. Lalu kemudian di ayat 21 dalam Kejadian 3:21 itu Allah menyembelih seekor binatang, yang itu adalah nubuatan daripada anaknya, yaitu Yesus sebagai anak domba Allah yang akan tersembelih 4.000 tahun kemudian di salib Golgota. Allah yang menjelma menjadi manusia karena dia mau menebus manusia. Dalam kapasitas Yesus atau anak Allah menjelma menjadi manusia, dia tidak jadi Tuhan, karena Tuhan tidak bisa mati. Nggak mungkin darahnya bisa keluar. Oke, itu satu bagian. Yang kedua, coba lihat dalam peristiwa ketika Yesus mati dalam Lukas pasal 23, ya, mulai ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ini adalah orang Roma, orang Yahudi, salah satu dari orang Yahudi. Sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lihat penyesalan mereka karena sudah termakan hoaks dari orang Farisi yang menyuap para serdadu, bilang bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya dan lain sebagainya. Mereka percaya itu. Kedua, mereka berharap Yesus akan menjadi raja bangsa Yahudi untuk bisa melawan kekejaman Romawi yang sudah menjajah mereka. Tapi ya, ternyata izin Uni udah ngelantur kemana-mana. Dengar. Karena ternyata Yesus mendirikan kerajaan. Enggak gini Bang Khalid, izin Bang Khalid ya, mungkin abang perlu gantian dulu. Saya bicara dengan gitu loh, Bang Khalid. Saya bicara dengan Uni Rumi. Nanti kalau Sianipar, hargai Sianipar saya semanung kali loh. Kau panggil tulang sama saya. Saya tahu, cuman apa tulang? Udah kemana-mana penjabaran tulang. Sedikit pun tidak menentu poinnya loh. Kan tadi dibilang fitnahan itu. Tapi fitnahan coba ulangin poin dari narasi Uni Rifa tadi yang menjadi buah pertanyaan untuk Bang Khalid itu apa? Coba diulangin apa? Buah pertanyaannya apa dari poin narasi Uni Rifa tadi apa pertanyaannya? Bahwa iman kami itu kepada Yesus adalah nggak gitu lagi tadi. Uni Rifa tadi sudah ke poinnya, itu temanya. Ini temanya ini Pak, ini tema. Poin dari tema ini sudah disampaikan oleh Uni Rifa dan dijadikan sebuah pertanyaan untuk Bapak Khalid dan sebagai challenge untuk Bapak Khalid untuk memberikan pembuktian gitu loh. Ini sudah tinggal, ini tema, poinnya nggak Bapak sentuh. Loh, iya. Coba ulangi Uni Rifa. Ulangi. Coba pada tema itu. Kan temanya kan iman oten dari fitnah. Kita sepakat Yesus itu kena fitnah, betul? Iya.
Dia dibawa ke Pontius Pilatus. Karena orang Yahudi mendesak. Pontius Pilatus yang adalah pemimpin pada waktu itu sebagai seorang penjajah dari kalangan Romawi, memiliki kuasa untuk menghukum orang-orang yang dianggap merusak pada saat itu. Orang-orang Yahudi tidak nyaman dengan Yesus yang dituduh menyatarakan dirinya dengan Tuhan. Padahal ketika di cross check dia ternyata orang benar, orang baik. Sepakat tidak? Ternyata walaupun dia orang benar, orang yang tidak bersalah, karena desakan orang Yahudi pada waktu itu, dia tetap dihukum. Hukumnya apa? Menurut Sanhedrin dia dirajam, menurut penulis Biblos dia disalib. Hukuman yang pantas untuk penghujat Tuhan dalam kitab Imamat itu dirajam sampai mati. Ternyata Yeshua ini yang adalah orang benar yang menyampaikan firman Tuhan difitnah oleh orang Yahudi, menyetarakan dirinya dengan Tuhan yang artinya adalah penghujatan. Maka ketika dia dihakimi, justru orang Kristen menganggap fitnahan orang Yahudi itu betul karena dia mati betulan. Karena menurut orang Kristen memang dia ngaku Tuhan. Orang Yahudi memfitnah dia ngaku Tuhan, orang Kristen membetulkan betul dia ngaku Tuhan. Layaklah dia mati di tiang salib. Makanya iman Kristen ini dari hasil fitnahannya orang Yahudi. Kalau nggak difitnah orang Yahudi, Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan, kalian nggak punya Tuhan. Salah. Fitnah orang Yahudi nah itu yang saya minta untuk dibantah dan disentuh, yang dimaksudkan Bang Faruk. Bapak bantah di situ bahwa saya salah dengan ayat tatet, retorikanya bla 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 bla, itu enak diskusi. Bapak tunjukkan data. Oh tidak, dia bukan difitnah, memang dia yang pengen mati. Dia yang ingin dirinya difitnah, lalu dia mati, menyerahkan dirinya, telah selesai. Karena dia pengen menyelamatkan kita. Datanya mana? Tatet ini datanya. Tapi yang kami umat Islam belajar justru agak membagongkan. Ketika Yesus difitnah orang Yahudi dan dianggap betul oleh orang Kristen, Yahudi merendahkan Yesus, orang Kristen justru memuliakan dalam kerendahan itu. Ini agak lain ya. Begitu juga dengan ajaran Helenisme atau orang Yunani, orang Romawi yang pada zaman Judas Makabe memaksa orang Yahudi tidak laksanakan Taurat, tidak bersunat, makan tidak koser, makan B2 boleh, mengotori semua tempat mentahirkan mereka. Tiba-tiba siksaan kepada Yahudi menjadi ajaran di Kristen. Makanya agak lain agama Kristen ini. Ini yang kami bahas. Bapak kalau mau bantah saya bahwa iman Kristen berasal dari fitnahan orang Yahudi, bantah pakai data. Silakan. Kan saya udah jelaskan tadi. Poin penjelasan Bapak apa? Iya, kejadian 3 apa tadi? Kejadian 3 ayat 15 dan 21. Fokus di kejadian 3 nomor 21. Apa penjelasan dari ayat itu? Silakan. Saya buka ayatnya. Iya. Apa itu? Iya, apa maksudnya apa pahamnya? Iya, dimulai dari ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, apa kaitannya dengan fitnah terhadap Yesus? Silakan dijawab. Ayat kejadian makanya ini tadi dengan terfitnahnya Yesus, apakah enggak? Gini loh Pak, kalau saya bisa menjelaskan begini ya. Kejadian pasal 3 ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus ya. Kejadian pasal 3 nomor 12 ya. Ini saya contohkan, kan saya minta ke Bapak cara diskusinya kan Bapak 15 dan 21. Nah, kita tunjukkan di 15-nya ya. Pertama saya tunjukkan bahwa ini nggak ada kait-mengait dengan Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan dalam perjanjian lama sedang bicara kepada si engkau. Si engkau siapa? Si engkau itu adalah ular. Sementara perempuan itu adalah Hawa. Jangan bawa Dajjal dulu, nggak tertulis di situ Dajjal, Pak. Nanti kalau Bapak punya data itu Dajjal, Bapak tunjukkan ke saya datanya. Jangan asumsi liar. Di sini konteks ayat ini, ayatnya orang Yahudi yang diterjemahkan oleh orang Kristen ini bicara tentang Tuhan berbicara kepada ular sebagai hewan ternak yang licik, bahwa dia akan bermusuhan dengan Hawa.
Di sini Hawa, Pak. Perempuan satu-satunya pada waktu itu Hawa. Dijelaskan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan ular dengan keturunan manusia akan berantem. Saya bingung kenapa si Panji bisa berteman sama ular piton. Aku pun bingung sampai sekarang ya. Padahal Tuhannya orang Kristen menubuatkan bahwa ular nanti keturunannya sama keturunan manusia, karena Hawa itu keturunannya semua manusia, itu akan bertengkar. Apa kaitannya dengan Yesus, Pak? Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala engkau dengan tumitnya. Pak, saya belum pernah mendengarkan cerita ada ular mati kepalanya dipijak tumit sama manusia, Pak. Yesus pun nggak pernah mijat pakai tumit, Pak, iblis. Jadi apa kaitan kejadian 3:15 dengan tuduhan aku sebagai orang Islam dan Mamparu bahwa Yesus itu dituhankan karena hasil fitnah orang Yahudi? Kejadian 3:15 ini Tuhan sedang bercerita nanti keturunan ular piton, ular kobra, ular bambu, ular keket dan ular macam-macam, dan bersama dengan keturunan orang Adam ini, keturunan Hawa ini, entah orang Afrika, orang Amerika, orang Indian, orang manapun, itu akan berantem dengan ular. Yang herannya aku sampai sekarang si Panji itu kok bisa lolos. Panji manusia ular itu berkawan akrab sama ular kobra, berteman mereka, nggak ada dipijaknya. Dan tentang Yesus, kalau Bapak katakan ini adalah keturunan manusia yang kemudian memijak kepala ular, aku belum pernah dengar cerita mukjizat Yesus dia mijak-mijak kepala ular, Pak. Ini agak bingung. Apa kaitannya kejadian 3:15 ini dengan Yesus, Pak? Silakan. Nah itulah. Mungkin Uni gini, maksud izin Bang Khalid, bentar Bang Khalid. Mungkin gini Uni, tadi Uni jangan baca kejadian 3-nya di ayat sebelumnya. Jangan baca ayat sebelumnya. Kalau dibaca ayat sebelumnya memang ketahuan. Yaitu ketika Tuhan dalam perjanjian lama itu memberikan hukuman kepada ular dan juga Hawa pada masa itu di taman itu. Jangan dibaca tadi Umi dia sebelumnya, biar pas dia mau dipecahkan tumitnya, biar pas kata-katanya gitu. Kalau dibaca dia sebelumnya jadi ketahuan. Jadi Umi Rifa nggak paham ya artinya nubuat ya? Saya paham, nubuat itu adalah nubuah, Pak. Nubuah itu apa? Hah? Nubuah itu adalah informasi yang diberikan secara khusus melalui pengilhaman dari Tuhan atau pewahyuan, di mana informasi itu informasi goib. Apa informasi goib? Baik informasi yang sebelumnya itu bukan nubuat, tapi informasi yang akan datang, yang akan terjadi itu nubuah namanya. Di sini Tuhan sedang menceritakan di masa yang akan datang dari tahun mulai anak Adam lahir sampai nanti tahun 2025 waktu 16:02 waktu Ternate ini akan ada ular, keturunan ular dan keturunan manusia kelahi, Pak. Aku akan mengadakan permusuhan. Saya dan ular akan berantem. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunan. Ingat loh, keturunan si ular, keturunan manusia. Keturunan manusia akan meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular akan gigit tumit kita anak manusia. Saya nggak tahu, Pak, siapa manusia yang pernah digigit ular tumitnya dan dia pijak kepala ular. Aku belum tahu ini. Jadi kalau Yesus Bapak bilang, kapan kejadiannya Yesus pijak kepala ular gitu? Itu agak heran. Makanya saya bilang kalian tidak paham bahwa generasi-generasi dari perempuan ini yang sampai nanti melahirkan Yesus yang terus akan diserang oleh setan. Makanya terjadi peristiwa ular atau setan. Kok bawa setan dalam urusan ular dengan wanita, Pak? Saya bingung ini. Kenapa setan selalu dilibatkan? Yang salah ular, yang dikutu ular kok bawa-bawa setan, Pak? Karena dia ya sama aja. Loh, makanya coba lihat. Pak, ular itu hewan dari klasifikasi hewan. Setan itu tidak berwujud, nggak tahu aku wujudnya. Bapak kok sama, kasihan kali loh ular Bapak tuduh sebagai setan loh. Bapak kasihan orang yang melihara ular loh di rumahnya, berarti mereka memelihara setan gitu. Makanya kalau baca ayat Alkitab kami itu jangan hanya literal. Loh, makanya tadi saya tanya, ngerti nggak arti nubuatan? Saya sudah jelaskan tadi nubuatan. Iya, jadi ini adalah nubuatan. Ya, saya tahu di nubuatan. Sini, coba buka HP-nya Uni. Di situ ada bintang kristal. Itu akan link ke Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Bapak akui. Jadi permusuhan ini
Iya, iya. Permusuhan ini akan terus berlangsung dari sejak peristiwa di Taman Eden ini. Berarti keturunan Sampai ular sebenarnya- naga sebenarnya Pak yang berkelahi sama keturunan manusia. Bukan, artinya Tapi pengikut-pengikut katanya itu setan ular ini. naga. Pak, Nggak saya tahu nggak bingung itu? ini orang Kristen kok suka-suka hatinya aja kalau diskusi ini. Bapak dengar baik-baik ya. Tahu nggak berapa jumlah pengikutnya Dajjal waktu diusir dari sorga itu, yaitu Lucifer? Tahu berapa Pak, jumlah aku lagi- malaikatnya jadi Pak, pengikut? Dajjal, ular, Lucifer itu term yang berbeda. Coba Bapak Nah, tunjukkan itu dia. kaidah ontologis, kaidah semantiknya, kaidah bahasanya, linguistiknya bahwa ular itu sama dengan iblis. Silakan Bapak ajarkan saya dulu. Bingung aku. Aku takut loh, manusia nggak bisa lagi bedakan ular sama iblis. Kasihan itu yang melihara ular dibilang melihara setan loh. Ya, Kamu melihara apa? Sepertinya Bang Khalid ini pendeta Manubulu ini. Iya. Siapa Manubulu? Maksudnya Oh, bukan ya? Mirip, memang mirip Iya, iya. suaranya sama mukanya. ulat sama bulu pendeta kali, Manubulu. ulat bulu kali. Nggak ada pendeta Manubulu yang bilang kalau Ibrahim itu berzina, ada itu. Ya, jadi kembali ke poinnya ini nubuatan ini tergenapi 4.000 tahun kemudian. Itulah peristiwa salib Golgota. Jadi iman kami bukan karena hanya fitnahan itu saja. Inilah Betul fitnahan berarti. Apa? Berarti Bapak Iya. akui kalau Bapak sudah mengatakan iman kami bukan karena fitnahan itu saja, berarti Bapak sudah mengatakan bahwa memang iman Loh. Kristen itu salah satu asbabnya karena fitnah. Berarti Bang Faruk ketika menulis iman oten dari fitnah, kenapa Bapak sakit hati? Orang Bapak akui, kan lucu ini. Iya, tapi kan kalian nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu backgroundnya, Belakangnya nggak kan tahu doktrin Bapak nggak kronologisnya. apa-apa. Itu kan doktrin gereja nggak apa-apa lah. Yang penting judul tema kami hari ini Bapak akui. Berarti kita nggak perlu berdebat. Iman Kristen datang Iya. dari fitnah itu betul. Betul nggak? Iya, karena tertulis Iya dalam sudah. Alkitab. Mantap Bang Iya. Faruk. Apa yang perlu Tapi- dipikirkan lagi? Betul. Tapi yang jadi masalah, iman siapa yang akan menyelamatkan nanti dan siapa yang akan datang untuk Nah menyelamatkan? itu tema lain. Itu tema lain kita Ya, bahas itu maksud ya. Itu saya. tema lain. Udah ya, ada diakui ya, sudah dilegitimasi sama Pak Khalid bahwa memang iman Kristen berasal dari fitnahan. Iya, nanti dulu fitnahan yang bagaimana? Itulah hasil demokrasi bangsa Yahudi mayoritas oleh karena Pilatus. Kenapa dia sih nggak jaga konsisten? image. Betul nggak ini tema ini? Jujur nggak ini Iya, Bapak? karena memang ada di Alkitab. Saya akui. Ya sudah. Apalagi yang mau dijelaskan? Kita maju ke tema selanjutnya juru selamat, oke? Nah kita udah Tapi- selesai nih iman oten dari fitnah, udah clear ini ya, betul ya, Bapak akui ya, Iya. bahwa iman umat tapi Kristen fitnahan karena yang fitnah. bagaimana? Karena Ya fitnah fitnah itu ya kan fitnah Pak, fitnah emang ada berapa selalu jenis fitnah? konotasinya. Bukan fitnah itu konotasinya kan negatif. Loh emang Tapi ada kalau- fitnah yang konotasinya positif? Ya ini yang Mana? yang dialami Yesus. Apa konotasi positif fitnah ini. positif? Sejak kapan fitnah dikatakan positif? Pak aku bilang, Bang Faruk, Bang, Loh. oh ya ada mungkin fitnah kalau contoh, aku difitnah kalau aku ini cantik, itu mungkin ya, itu. Bang Faruk difitnah sebagai Haji Mas Said, itu fitnah positif. Tapi difitnah terkutuk, difitnah menyatarakan diri dengan Tuhan itu positif gitu. Loh, Astagfirullah. itu namanya lidah tak bertulang, itu sah-sah saja, silakan saja. Apalagi Pilatus yang saat itu sebenarnya punya wewenang dan kuasa untuk melepaskan Yesus, tapi karena dia menjaga jabatannya ya dan rasa hormatnya sama Kaisar jangan terganggu, makanya dia cuci tangan. Kan Iya begitu. enggak, kita kan intinya ini fitnah positif. Adalah intinya teman-teman Pak Khalid sudah tidak mengakui memang iman Kristen itu berasal dari fitnah. Ya sudah, tinggal kalian sebagai orang Kristen. Tapi jangan lupa itu tadi fitnahnya itu karena mereka tidak memahami nubuatan Kejadian 3 ayat 15 Apapun dan 21. alasan fitnahnya Pak, Iya. yang poin kita ini kan kalian beriman karena hasil fitnahan orang Yahudi. Di sini bisa kita lihat kejahatan orang lain menjadi iman bagi kalian. Ya,
kematian seorang anak manusia dengan cara tragis dan keji menjadi penyelamatan bagi kalian. Fitnah orang-orang jahat kepada orang benar menjadi iman bagi kalian. Hukum yang dipaksakan oleh orang-orang Yunani kepada orang Yahudi, yaitu tidak boleh makan kosher, tidak boleh menjalankan Torah, kemudian makan tidak bersunat, itu justru menjadi hukum-hukum di dalam agama Kristen mayoritas mainstream. Jadi Bapak gini, kan Uni. Advent, beda. Gini, antara kami Advent dengan 45.000 aliran denominasi Kristen lainnya, memahami Taurat ini juga beda-beda, Uni. Nah, itu tuh kita nggak masuk ke situ, itu beda. Intinya saya ada poin, Pak. Akal sehat saya menyampaikan Nggak, artinya sebuah gini, statement. kami juga kena fitnah bahwa Advent ini sesat karena masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak paham bagian-bagian hukum Taurat Nggak, itu terdiri dari berapa Ya. bagian, gitu. Pak, itu urusan Bapak dengan orang Kristen. Kami nggak mau ikut campur di situ. Kami nggak mau mengadu domba ya. Kami hanya ingin menyampaikan berdasarkan diskusi kita kali ini, saya bisa membuktikan keimanan Kristen itu hasil dari kejahatan beberapa pihak. Contoh, hasil keinginan iblis yang merasuki Yudas menjual Tuhan, kalian punya Tuhan. Hasil dari kejahatan Hansip Romawi orang Yahudi yang memfitnah Yesus, kalian punya juru selamat. Hasil dari kejahatan orang Romawi yang menginginkan asimilasi paksa kepada orang Yahudi untuk tidak menjalankan Taurat, menjadi ajaran Kristen mainstream. Maka bisa dikatakan ajaran Kristen hadir dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang dituduhkan bahwa itu diinginkan oleh Tuhan. Maka disinilah kenapa saya katakan ajaran Kristen ajaran yang tepat untuk para penjahat. Karena agama Kristen kemudian mengajarkan untuk kasihi musuh, karena dikatakan bahwa Yesus datang untuk para penjahat, mengajarkan untuk tidak bertanggung jawab terkait apa yang kita lakukan sendiri. Makanya saya katakan sebenarnya inilah bukti bahwa yang sesat lagi menyesatkan, karena membenarkan perilaku kejahatan. Iya, fitnah pada akhirnya dibenarkan menjadi ajaran. Pembunuhan manusia yang benar dibetulkan, bahkan menjadi simbol kasih lagi. Pak, Nggak apa-apa lah. bagaimana Demi mungkin simbol kasih? Ya, Yang itu kan penting klaim. Menyelamatkan itu Fitnah kan sama klaim, Pak. seperti Yesus, tapi dia mati untuk menebus kami, menyelamatkan Ya, kami. Pak, kematian Yesus untuk menebus Bapak itu kan fitnah Bapak kepada Yesus. Daripada Allah yang hanya ongkang-ongkang kaki di surga dengan bidadari-bidadari, itu kan lebih Itu ngeri lagi Bapak fitnah. Itu Bapak yang memfitnah agama saya. Coba Datanya mana? tunjukkan dalil Allah ngongkang-ngongkang kaki di surga bersama bidadari, itu fitnah keji, Pak. Itu apologet terkeji kiamat aja nggak pernah bawa framing seperti itu loh, Pak. Bapak yang tadi santun baik mengakui bahwa iman Kristen datang dari fitnah, tiba-tiba Bapak mengatakan Allah ongkang-ongkang kaki bersama bidadari, ini fitnah keji, bahkan melebihi fitnah Edis dan juga kiamat. Bapak Artinya tunjukkan data, gini. kalau tidak saya tidak mau. Bapak berhadapan dengan Rifa binti Yahya Majiri, Pak, dan seorang perempuan Islam. Ya, sabar Bang Naga. Pak, saya sudah berkali-kali tegaskan. Saya pendiskusi, mahasiswi, saya menggunakan retorika. Bisa. Tunjukkan Kalau data kami saya pernah menyampaikan memfitnah. fitnah, Tunjukkan saya pernah nggak memfitnah. bisa. Tunjukkan data saya pernah memfitnah. Fitnah artinya apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Bapak mengatakan Tuhan saya ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari. Tunjukkan literasinya. Kalau tidak, Bapak masih punya kesempatan minta maaf karena menuduh Tuhannya umat Islam seenak udel Bapak. Saya masih kasih kesempatan karena Bapak baru pertama sekali diskusi dengan saya. Tapi kalau Ya kan? Bapak tidak mampu menunjukkan datanya dan Bapak ngotot dengan fitnahan Bapak itu, saya bongkar aib agama Bapak, saya bongkar aib Tuhan Bapak. Sebagai counteran dari saya menggunakan basis data, bukan fitnahan. Saya pakai data. Silakan Bapak tunjukkan Tuhan saya ongkang-ongkang kaki bersama bidadari. Saya akan tunjukkan kepada Bapak bagaimana kemudian Tuhan Bapak meminta upeti perawan, bilangan pasal 31, mengambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, bahkan menghabisi nyawa-nyawa perempuan yang sudah tidak perawan. Saya tidak memfitnah, saya punya datanya. Adu data kita, bawa datanya, saya bawa data saya. Kalau tidak minta maaf, kalau tidak saya bongkar aib Tuhan Bapak, saya tidak bertanggung jawab kalau ada umat Islam yang melaporkan Bapak karena bentuk penistaan terhadap agama Islam. Kalau tidak, Bapak silakan ambil yang Bapak mau di sini, silakan. ya maksudnya apa yang diharapkan ini? Saya minta Bapak tunjukkan data. Dari mana Bapak tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di surga bersama para bidadari? Tunjuk datanya. Loh, kan itu yang
di-share-sharekan di Tunjuk media sosial. datanya. Saya minta data Al-Quran, hadis, kalam ulama sekalipun, bahkan dari Syiah Ahmadiyah, bahkan dari sekte sesat sekalipun, yang pernah mengatakan Allah duduk ongkang-ongkang kaki bersama bidadari di surganya umat Islam. Saya minta data. Karena saya akan tunjukkan data sebentar lagi bahwa Tuhan Bapa meminta upeti perawan, Bilangan pasal 31. Saya akan tunjukkan bahwa Tuhan Bapa menyuruh orang-orang Yahudi atau Bani Israel untuk mengambil perempuan yang masih virgin untuk mereka dan minta upeti perawan. Saya punya data. Tolong Bapak tunjukkan data di mana Tuhan saya duduk ongkang-ongkang kaki, duduk bersama bidadari. Tunjuk ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, saya kasih kesempatan di depan Bang Farouk Anda minta maaf. Kalau tidak, Bang Farouk akan berhadapan dengan Anda. Saya sudah ini ya. Saya bersabar. Karena Anda baru pertama diskusi dengan kan saya. begini, Bang Farouk, saya ambil alih Bang Farouk. Silakan Bang Farouk ambil alih. Kalau Tuhan kami itu kan dalam menunjukkan kasih. Enggak Pak, selesaikan dulu subhat Anda, tuduhan Anda. Selesaikan dulu. Ya dengar dulu penjelasannya. Enggak. Di mana datanya tertulis seperti itu? Ya, gini. Gini Pak. Bapak jangan berpikir karena kita ini online, alamat IP Bapak tidak bisa kami lacak. Bapak tidak bisa terjerat. Justru itu, buktikan bahwa itu adalah suatu kebenaran dengan data. Dari mana Bapak mengambil data tersebut? Apakah dari Al-Quran atau dari mana? Tunjukkan. Ketika Anda tidak bisa membuktikan, berarti adalah menghujat. Maka Anda siap untuk diterpa oleh hukum. Paham Anda? Loh, saya kan hanya bilang rekamannya ada ya. Rekaman ini direkam loh Pak. Ini direkam. Apa-apa. Bahkan di kebenaran. Ya udah, tunjukkan datanya di mana. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah penjelasan. Tunjukkan datanya. Kita akan mati. Tunjukkan Data datanya. saya memang. Mau mati kau mau tidak, yang saya minta tunjukkan datanya. Dengar dulu. Tunjukkan datanya. Karena datanya di video, saya nggak bisa upload di sini. Yang saya minta datanya. Loh. Kasih data di ayat mana, di Quran mana, di hadis mana, Allah di dalam surga ngongkang-ngongkang dengan bidadari yang kamu fitnahkan. Tunjukkan datanya. Ini disiarkan 10 YouTube secara langsung. ID-mu ditahu, kalau digeruduk rumah tanpa kau minta maaf, udah disuruh minta maaf, kau mengaku kau salah sama Uni Rifa, jangankan salah mak muslim, ID-mu gampang dibongkar. Digeruduk rumahmu, dibawa. Jangan gini-gini, saya tidak mau gini-gini. Tidak mau gini-gini. Pertama kau naik, aku udah tengok kau waktu debat dengan Ustaz Yusuf agak adem. Di sini kau kalah dengan data, berani ke framing kami berdasarkan dengan data Bible-mu. Siap, cepat. Oke. Sekarang makanya saya bilang tadi, Tuhan kami itu dari surga dia menjelma menjadi manusia. Yang tanya masalah bukan Tuhanmu, yang kau framing Allah. Allah kau bilang ngongkang-ngongkang dengan bidadari di situ. Allah Tuhan Islam tadi kau bilang ngongkang-ngongkang dengan bidadari di surga. Itu yang ku minta, bukan Tuhanmu. Bukan Tuhanmu, mana datanya? Mana datanya? Upah dari laki-laki kalau masuk surga apa? Datanya mana? Datanya mana? Laki-laki kalau masuk surga apa? Datanya mana? Datanya Allah. Allah itu mana? Ini dicari aja alamatnya, cari aja alamatnya. Kita proses aja. Enggak apa-apa. Rekaman sudah ada kok. Nanti kita proses saja. Intinya Anda tetap harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda di mana Anda tadi mengatakan hal itu di depan hampir 3.000 penonton. Itu 3.000 penontonnya Pak ya. Nanti kita maksud saya gini, nggak perlu maksud. Jika memang perkataanmu itu tidak tanpa data dan tanpa dasar, Anda cukup meminta maaf. Malahan Anda mau menimpal lagi upahnya umat Islam yang laki-laki rupanya di surga apa? Kan udah berbeda poinnya Bang. Tadi kau katakan pertama kali Allah itu seperti itu. Ketika kau tanyakan kepada kami pertanyaan tentang kami, boleh. Kami akan kasih datanya gitu loh. Tapi yang Anda katakan tadi itu adalah sebuah statement bahwasanya Allah itu begitu. Iya, saya akan minta maaf, tetapi begini dulu kita bisa paham. Enggak gini Pak Khalid. Di awal tadi dengar mulut, dulu lah, diam dulu mulutmu. Diam dulu mulutmu. Diam mulutmu kau. Tadi Anda mulutmu yang berbau dan berbusuk itu mengatakan Allah bukan laki-laki. Paham Anda?
Allah, bukan laki-laki. Kalau Anda yang mengatakan upah dari laki-laki, baru kami tunjukkan data. Sekarang berbeda dengan ketika kau mengatakan Allah, berarti pencipta. Sekarang saya minta data yang mengatakan bahwa Allah hukang kaki di atas surga. Itu yang saya minta datanya. Ya, kalau tidak ada datanya, kalau tidak ada datanya cukup minta maaf sebelum Anda dijerat. Mohon maaf ya, anak Batak sudah dijerat, ya. Dia merasa dia aman. Kau ini siapa sih? Alamat IP-mu sudah saya dapat loh. Gini saya tengahin ya Pak. Jadi gini loh. Kalau mau menuduh itu pakai data. Contoh saya katakan begini, Tuhan Anda itu tak ubahnya seperti mucikari, seperti germo. Itu saya punya data. Misalnya di dalam 2 Samuel ini kalau laporin rekam. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Nah ini Tuhanmu kayak germo. Apa bedanya Tuhanmu dengan sutradara film porno? Saya punya data. Bantah kalau bisa. Misalnya saya katakan kau menuhankan maling, saya punya data. Matius 21 ayat 1-3. Pada waktu Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat beserta anaknya di dekatnya. Lepaskan bawa kemari. Itu perintah maling. Anda menuhankan maling, punya data. Coba datamu mana? Mana datamu? Pakai data kayak saya kalau berani. Tangkap, rekam, laporin, saya bantu ngelaporin malahan. Ya kan saya udah bilang tadi, kalau saya salah saya minta maaf. Enggak, ulang. Kan apa poin minta maafnya? Kenapa Anda minta maaf? Dengan tegas Anda berminta maaf seperti setegas Anda mengatakan syubhat atau tuduhan tersebut. Harus minta maaf dengan tegas. Iya, apa yang saya Anda bilang minta saya maaf? bukannya takut. Tapi enggak, kan saya tidak peduli. Orang tua. Saya tidak peduli ketika Anda mau takut tidak takut. Proses hukum akan berjalan ketika Anda tidak memberikan kooperatif kepada kami. Saya hanya minta kepada Anda, apa yang kamu meminta maaf, hal apa yang kamu minta maafkan, sebutkan. Udah, saya ngomong. Ya, oke, saya tunggu. Iya, kalau memang saya salah dalam statement saya itu, saya minta maaf. Iya, statement apa? Jelaskan Pak, statement apa? Jelaskan dulu. Iya, tentang tadi itu, bahwa Tuhan kalian itu bersama bidadari. Tapi kan datanya itu kan berdasarkan di berbagai media sosial. Mana ada data apa? Para kiai. Kau masih ngeyel juga, nggak ada data seperti itu. Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa Tuhan itu di surga. Itu nggak pernah ada. Karena di dalam pemahaman Islam, Tuhan itu tidak menempati surga. Pemahaman Islam dari mana seperti itu? Nggak ada. Memang ada di video-video itu yang akan mendapatkan 72 bidadari itu orang-orang Muslim, bukan Tuhan. Emang Tuhan kalian poligami janda-janda mandul seperti yang tertulis di dalam Yesaya 54. Bersorak-sorailah hei si mandul, bersorak-sorailah hei perempuan yang tidak pernah melahirkan, karena kamu akan memiliki banyak suami. Yang menjadi suamimu ialah Tuhan semesta alam. Tuh, Tuhanmu poligami janda mandul, saya punya data. Jadi pakai data gitu loh. Jadi nggak bisa dijerat hukum. Siapa bisa ngelaporin saya? Saya punya data. Saya katakan Tuhan Anda itu tak ubahnya sutradara film porno, saya punya data. Bantah kalau bisa. Tuhanmu minta cewek 32 orang, saya punya data. Baca bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Ah gitu loh, ayolah pakai data sini. Tapi kan Ya, dia sebelumnya nggak dia paham ayat itu bagaimana. Kali. Nggak paham apa? Saya mengeluarkan ayat, kau bilang nggak paham. Kau hanya modal menggonggong, kau bilang paham. Aneh kan? Bukan, yang tadi itu tentang bagaimana hukuman Tuhan kepada Raja Daud yang akan terjadi kepada generasinya. Oh bukan. Pak Khalid, kami tidak membahas itu. Bukan. Tapi Kami tidak membahas bilang itu. akhirnya Pak Khalid, Tuhan Pak Khalid, jadi Pak Khalid,
Saya tidak membahas itu. Itu juga fitnah. Oh, bukan fitnah. Bentar Bang Ciman, biarin aja Bang Ciman. Bukan fitnah, karena di situ Tuhan akan mengambil istri Daud lalu diberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrinya Daud di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Bukan fitnah. Fitnah dari mana? Baca kalau nggak percaya. Iya, tapi itu akibat dosa yang dia lakukan kepada Boleh, betul. Itu akibat Daud ngintip cewek mandi, istrinya Uria, namanya Betsheba. Tetapi apakah Tuhan bejat, cabul, mengadakan hukuman yang menyebabkan apa? Adegan seks di tempat umum. Itu Tuhan apa iblis? Kok hukumannya adegan seks di tempat umum? Itulah namanya sejarah. Alkitab itu kan berarti apa bedamu Tuhan dengan iblis? Pelajaran. Apakah mengadakan adegan seks di tempat umum itu bukan perbuatan cabul? Kalau sebagai hukuman, kalau misalnya di Indonesia ini ada orang ketangkap berzina, lalu ditelanjangi dikelilingkan kampung, apakah itu hukuman yang betul? Loh, itu sudah dialami oleh pendeta kami di Palembang. Ada apakah itu betul? Saya tanya, apakah itu betul? Hukuman seperti itu apa betul? Itu biadab enggak? Yang kalian lakukan. Enggak, saya tanya itu biadab enggak? Biadab enggak? Saya tanya biadab enggak itu? Kalau manusia yang lakukan, iya. Tapi kalau Tuhan yang memberi hukuman, padahal Tuhan Maha Suci, masa perbuatannya cabul? Saya mau tanya. Katanya Tuhan Maha Suci, tapi perbuatannya maha cabul gitu. Apakah Tuhan boleh mengadakan adegan seks di tempat umum? Wah, ngeri nih. Sama Ibrahim. Jadi di Kristen itu juga, ternyata Tuhan boleh mengadakan adegan seks di tempat umum ya? Oke ya? Ya. Berarti di Kristen boleh mengadakan adegan seks di tempat umum gitu, boleh? Tuhan boleh ya? Pahami kalian kalau boleh. Pahami konteks kisah itu. Pahami. Saya sangat paham. Anda baca dari pasal 11. Saya Bible berjalan, belum ada pendeta yang hafalannya melebihi saya. Saya sangat paham cerita itu. Kau baca dari pasal 11. Ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh, dia melihat cewek lagi mandi, lalu mengingininya. Ketika cewek itu mengandung, hamil, maka suaminya disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati, supaya istrinya bisa dijadikan istri. Dan dari perkawinan Daud itulah nanti lahir Yesus. Terus? Nah iya, betul kan? Dari hubungan Daud dan Uria dan Betsheba lahirlah Salomo. Salomo terus menurunkan ke Yesus. Jadi apa bedamu dengan sutradara film porno? Apa bedanya Tuhanmu? Ya, sutradara film porno membuat adegan seks di tempat umum. Tuhanmu juga membuat adegan seks di tempat umum. Apa bedanya? Ya, saya rasa izin Padi, kita fokus ke yang tadi, Padi. Apakah beliau ini meminta maaf atau gimana, Padi? Loh, ini juga saya sudah difitnah ini. Fitnah apa? Tuhan saya juga cabul. Fitnah apa? Ya kan? Enggak, gini, fitnah apa? Kalau kamu mengatakan saya fitnah, ini foto saya, laporin. Tuh, saya hadapi, laporin. Karena ayatnya jelas di situ. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, dalam terjemahan lama, ya. Aku akan memberikan istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Kau nggak bayangin bagaimana kalau ada adegan seks di tempat umum lalu anak-anak nengok. Ini Tuhan apa setan? Apa iblis? Kau sudah cari gara-gara kau. Kupas, injek-injek lehermu di sini. Kau nggak bisa berbuat apa-apa. Kau ngelaporin saya nggak bisa, karena saya punya data. Kalau bisa bantah. Nih saya Sugi Kristologi. Kau screenshot, kau rekam, laporin di mana kau tinggal. Ya, saya tanggung jawab. Ustadz Sugi sudah menerangkan menggunakan data. Anda dari pernyataan Anda di awal tadi, Khalid, ya,
Khalid saya sebutkan, kau bukan orang tua tapi kurang ajar, ya. Menyatakan bahwa Allah hokang kaki dengan bidadari, 72 bidadari di surga. Di mana data kau? Ketika tidak kau bisa hasilkan data, tunjukkan data kepada kami hanya meminta sebelum laporan masuk, meminta maaf secara tegas bahwa pernyataan di bagian itu salah atau keliru. Itu saja. Tetapi kalau kau menyatakan nanti upah dari laki-laki, ada yang adalah bidadari di surga sana, laki-laki yang mati syahid, kami terima karena ada datanya. Sekarang saya minta kooperatif Anda. Apa yang salah dan apa yang harus Anda minta maaf? Silakan. Khalid. Ya oke lah, kalau saya salah di dalam statement itu saya minta maaf. Ya statement apa? Ya. Jelaskan statement apa? Kau statement ya, apa? Yang saya katakan tadi. Apa? Sebutkan. Bahwa Tuhan kalian itu ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari, ya kan? Tapi terus? Konteksnya tadi kan Anda sudah akuin bahwa ada bidadari dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu ya di surga lah. Oh enggak, Islam enggak begitu. Siapa yang jaga surga? Islam enggak seperti Islam itu. tidak begitu. Enggak, ulang minta maafnya nanti di surga. Ulang minta maafnya. Yang mati syahid itu kemana? Ke surga? Enggak. Gini Khalid, saya menyelamatkan Anda. Suatu saat mulai detik ini ada laporan, saya menyatakan bahwa Khalid telah minta maaf dan meralatnya. Saya rekam ini, ya. Tolong minta maaf pada poin apa? Cepat. Ya kan udah tadi. Ulang, saya bilang ulang, bukan berdebat. Anda tadi minta maaf tapi berdebat. Ulang cepat, saya lagi rekam ini. Kok berdebat? Saya bilang ulang. Minta maafnya. Oke. Saya minta maaf atas pernyataan saya yang menyatakan bahwa Tuhannya Islam ongkang-ongkang kaki di surga bersama bidadari. Oke, udah jelas? Ada datanya itu? Jawab iya atau tidak? Iya, datanya ada tapi melalui media sosial. Saya tanya, ada datanya di Al-Quran seperti itu? Ya, kalau di Al-Quran saya belum temukan memang. Tapi kalau bidadarinya ada. Oke, sekali lagi nasihat kepada Khalid, ya. Mulutmu adalah harimaumu. Kau orang tua jaga mulutmu. Baru dikatakan penghujatan ketika data kau membahas tentang iman Islam, tidak ada yang kau bahas adalah data yang dari Al-Quran. Harus yang kau pakai data dari Al-Quran. Ketika tidak ada datamu, jangan kau keluarkan statement yang tidak ada berdasarkan Al-Quran. Mulutmu harimaumu. Paham kau? Kau udah orang tua, kau punya anak, ya. Sayangi hidupmu untuk anak-anak kau. Paham kau? Siap. Muncung kau aja. Kalau dikatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugi, itu ada datanya di dalam Bible karena membahas iman Kristen. Paham kau? Tapi kalau tidak memahami konteks, jangan dulu tapi saya tanya semua diam dulu mulutmu. Yang saya tanya kepadamu, yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sugi tadi itu, ada nggak datanya di dalam Bible? Jawab dulu, iya atau tidak? Ada datanya, ada tertulis seperti itu atau tidak? Betul, tapi tidak begitu penjabarannya. Makanya itu penjabarannya tidak begitu. Muncung kau makanya ngomong aja kau. Hanya kalau terus tampar juga muka kau sebagai orang tua. Kalian hanya terus bikin fitnah. Nggak bagus sifat kau. Udah lanjut Ustadz Sugi. Saya makan dulu. Lanjut. Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Ya, memang begitulah model mereka ya. Awalnya kooperatif, diskusi santun, ujung-ujungnya menghujat. Memang begitulah mereka. Berbicara sesuatu, dia tahu ini ranah diskusi loh. Di dalam ranah diskusi itu tidak bisa kita buat perkataan orang lain sebagai hujah dalam diskusi kita, atau potongan-potongan video di media apapun itu sebagai dalil untuk pembenaran dari narasi-narasi kita. Tidak bisa. Ya, yang boleh kita angkat menjadi dalil dari setiap narasi kita. Kalau dalam Islam ya, Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di teman-teman Kristen Bible-nya, ataupun artikel-artikel pendukung, di mana artikel itu pun disusun atau dibuat oleh situs-situs yang memang terpercaya, baik dari Islam maupun dari teman-teman Kristen. Ya begitu teman-teman. Ya, ayo naikkan lagi Bang